Gila nggak? Jadi nggak usah mikir guys. Sekarang kalau mau bikin apapun tuh ya udah tinggal tanya aja nanti dibikinkan langsung sama ya Bing plus ChatGPT ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy sini. Dan kali ini kita akan membicarakan tentang surprise event dari Microsoft yang tentang Bing plus ChatGPT. Langsung aja kita bahas ya. Jadi kita akan bahas dari presentasinya Microsoft tersebut. Lalu kita akan juga bahas apa aja yang dibahas oleh Microsoft di event tersebut guys. Nah, event dari Microsoft ini menurut saya sangat boring banget guys. Ya, tentu saja saya paling nggak seneng ya event dari Microsoft. Karena selain banyak bicaranya, juga gambarnya itu kurang banget menurut saya. Lalu presentasinya itu nggak banyak humornya. Jadi benar-benar serius banget dan menggunakan kata-kata jargon yang bagi orang biasa itu mungkin akan terasa susah ya kalau tidak pernah mendengar jargon tersebut. Nah, seperti biasa, yang membuka pertama kali tentu saja adalah CEO-nya, yaitu Satya Nadella. Dan omongan dari Satya Nadella ini kayak background kenapa dia ingin memperkenalkan ya event tersebut dan juga kenapa ingin memperkenalkan produk ini di event ini. Dan itu panjang banget guys. Jadi mungkin makan waktu 10 menit lebih gitu ya. Sampai akhirnya dia memberikan kesempatan kepada presenter lainnya untuk menjelaskan produknya tersebut. Nah, setelah presenternya menjelaskan produk tersebut, awal-awalnya dia ingin memberikan humor ya. Jadi menampilkan Clippy atau Clipper yang ada di Microsoft Word tersebut sebagai produknya yang ternyata hanya jokes atau guyonan saja. Tapi seisi tempat tersebut itu nggak ada yang tertawa sama sekali guys. Bahkan saya sendiri pun nggak ketawa gitu ya. Jadi kayak ya krik 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 gitu lah. Lalu setelah itu dia baru memperkenalkan the new Bing ya. Yang saat ini katanya Bing-nya itu nanti search engine dari Microsoft tersebut akan dipadukan dengan ChatGPT. Jadi sekarang Bing ini memiliki fitur yang namanya chat. Dan juga di bagian depannya tersebut itu tempat untuk memasukkan query atau pertanyaan atau tempat untuk nge-search something gitu ya, itu sekarang lebih besar dan bisa sampai 1000 huruf, jadi 1000 karakter. Nah, tentu saja tujuan dari Microsoft tersebut adalah mengalahkan Google ya sebagai search engine yang saat ini paling digemari oleh seluruh orang di seluruh dunia ini. Nah, awalnya sih mereka memperkenalkan langsung ke fitur chatnya ya guys. Jadi gimana sih fitur chatnya tersebut? Nah, di fitur chatnya tersebut nih mereka juga memperkenalkan kira-kira apa aja yang bisa dikerjakan oleh Bing yang baru ini. Dan saya yakin sih akan banyak ibu-ibu yang sangat senang dengan model chat yang ada di Bing ini. Karena sekarang ibu-ibu itu kan paling susah itu mikirin kira-kira mau masak apa ya dalam seminggu atau sebulan ini. Nah, di sini ternyata Bing itu dapat membantu guys. Jadi misalnya mau menge-search tentang kira-kira apa yang harus dimasak selama seminggu jika saya ini vegan dan juga misalnya alergi atas udang atau apa gitu ya. Atau alergi misalnya buah-buahan tertentu atau sayur-sayuran tertentu. Saya nggak tahu apapun itu ya. Itu nanti Bing ini bisa membantu membuatkan jadwalnya setiap harinya dan juga menyediakan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk memasak hal tersebut. Nah, jadi dalam satu hari itu misalnya pagi masak apa, siang masak apa, malam masak apa, juga bahan-bahannya semuanya itu ada guys. Jadi bagi para ibu-ibu yang setiap hari itu merasa susah ya, seperti istri saya itu bingung mau masak apa. Mungkin kalau adanya Bing dan ChatGPT yang terbaru ini, tinggal search seperti itu aja langsung keluar guys. Nggak usah mikir lagi, yang mikir nanti AI-nya, nggak usah istri kalian lagi, oke? Nah, lalu juga Microsoft ini menunjukkan jika kalian ingin membuat kuis trivia atau soal pilihan ganda, nah ini pasti banyak guru-guru yang senang juga ya. Karena biasanya itu kalau guru itu kan harus bisa membuat soal pilihan ganda. Nah ini
buat soal pilihan ganda itu cuman ngetik biasa doang, kira-kira kalian ingin buat soal pilihan ganda tentang apa dan berapa nomor, nanti tiba-tiba AI-nya langsung mengeluarkan soal pilihan ganda tersebut sebanyak berapa nomor dan beserta jawabannya juga, guys. Gila nggak? Jadi nggak usah mikir, guys. Sekarang kalau mau bikin apapun tuh ya udah tinggal tanya aja, nanti dibikinkan langsung sama ya Bing plus ChatGPT ini. Nah, lalu setelah itu mereka juga memperkenalkan banyak hal ya, seperti yang menurut saya sangat killer banget itu adalah integrasi antara Edge dengan Bing plus ChatGPT ini, guys. Jadi kalau misalnya kalian browsing ya dengan menggunakan Edge, kalian misalnya ke website tertentu, yang mereka kasih contoh sih websitenya Gap ya. Dan mereka ingin membaca tentang report kuartal ketiga kalau nggak salah itu, tentang pendapatan dan juga summary dari perusahaan Gap ini. Dan biasanya kan kalau kita males baca itu 15 halaman, guys. Kita males baca biasanya TLDR ya. Too long didn't read. Ya sama sih, banyak orang juga kayak gitu. Kita tinggal ketik aja di bagian kanannya itu ternyata ada untuk Bing-nya. Jadi kalian klik di kanan atas akan muncul tempat untuk chatting dengan Bing-nya. Kita tinggal ketik aja. Ini misalnya key point-nya apa aja sih. Jadi to the point aja gitu loh. Nah, nanti yang Bing ini langsung bisa tahu kalau misalnya halaman yang di sini nih tadi, website yang di kirinya itu minta untuk diberikan key point-nya. Jadi dia bisa langsung menulis key point-nya apa aja. Ini, dan kita tinggal baca aja, guys. Kita nggak usah liatin 15 halaman tersebut, nggak usah. Tinggal minta Bing aja yang ya udah summary-nya apa. Nah, lalu misalnya kita ingin membandingkannya dengan kuartal ketiga dari perusahaan lain, ya udah tinggal ketikkan lagi di Bing. Saya mau compare ini dengan perusahaan lain yang namanya misalnya Adidas atau misalnya Nike atau misalnya Apple atau apapun. Jadi semuanya itu nanti akan minta dibandingkan ya. Dan nanti Bing-nya itu bisa mengcompare-nya sendiri. Jadi misalnya keuntungan pada kuartal ketiga ini yang net-nya berapa, gross-nya berapa, terus habis itu penjualan ininya berapa, dan lain-lain. Semuanya itu bisa dikomparekan secara otomatis dengan menggunakan Bing ini. Nah, ini menurut saya game changer banget, breakthrough, yang menurut saya nanti kalau Chrome dan Google Chrome ini tidak meniru seperti ini, bakalan kalah sih. Jadi Chrome itu kalau nggak salah nanti ada yang namanya BART. Kalau Chrome tidak disisipkan BART di dalamnya, Edge plus Bing ini akan benar-benar merajai dunia browser dan search, guys. Gila banget sih menurut saya ya. Dan yang paling kasihan saat ini itu adalah Apple, guys. Karena apa? Safari ini nggak ada AI-nya. Mau pakai apa coba ya? Mau pakai Siri? Saya nggak yakin si Siri bisa gitu ya untuk melakukan hal itu. Jadi kalau Apple nggak gerak cepat, guys, untuk memperbaiki Safari-nya ini, nanti bisa-bisa lama-lama Safari ini akan ditinggalkan oleh user dari macOS-nya sendiri bahkan. Karena ya, kalau ada sesuatu browser yang ternyata bisa merangkum isi dari satu halaman, ya pasti kalian akan lari ke browser tersebut. Nggak mungkin kalian akan die hard di Safari doang gitu ya. Nah, lalu mereka juga memberikan ya, kira-kira gimana sih cara mereka melakukan ini dengan AI-nya. Jadi mereka menjelaskan kira-kira AI-nya itu gimana. Dan mereka juga memberitahu bahwa AI-nya ini menerima pertanyaan, lalu juga dianalisa, lalu juga setelah dianalisa nanti diteliti dan dicek lagi gitu ya. Jadi dia akan mengecek terus-terusan, tidak mengeluarkan jawabannya itu semerta-merta sesuai dengan kemampuan AI-nya saja. Jadi kalau misalnya kalian merasa jawaban AI-nya itu salah, kalian bisa memberikan tanda jelek gini.
Jadi supaya AI-nya itu tahu ya, oh ternyata jawabannya ini tidak membantu kita. Tapi kalau AI-nya memberikan jawaban yang benar, kalian juga bisa memberikan ini kalau memang kalian merasa jawaban itu fantastis. Jadi ya bisa thumbs up, thumbs down supaya mereka dapat masukan dari kita gitu ya guys. Nah, selain itu juga menurut saya search model ini tuh benar-benar mantap karena ya conversational ya guys. Biasanya kan kita kalau misalnya search itu hanya kita sendiri yang nge-search. Nah, tapi kalau di sini tidak, karena conversational banget. Bahkan AI-nya itu bisa mengerti kita mau tanyanya itu yang sebelumnya. Jadi kita nggak usah ngetikkan secara lengkap lagi ya, karena dia bisa tahu, oh yang dibicarakan itu ya tentu saja yang sebelumnya sudah dibicarakan gitu guys. Jadi kita bisa kayak ngomong seperti biasa gitu dengan manusia, lanjut aja, nggak usah dijelaskan lagi tentang apa. Dan menurut saya hal ini benar-benar gila banget dan ini benar-benar mendisrupsi ya banyak bidang, terutama bidang pendidikan ya guys. Karena kalau misalnya sekarang kita mikir ya, ke depannya kalau ini menjadi benar-benar terkenal, nanti guru itu kalau mau memberikan sebuah soal itu juga bingung loh guys. Mau memberikan yang gampang, mudah dijawab oleh Bing ini, kalau diberikan yang terlalu susah nanti muridnya juga nggak bisa. Jadi untuk mencari soal yang benar-benar pas itu menurut saya susah banget guys. Karena antara bisa dijawab dengan Bing atau tidak bisa dan mempersulit siswanya untuk menjawab gitu loh. Jadi untuk mencapai balance titik tengahnya ini benar-benar susah banget menurut saya di masa depan ya guys. Dan juga menurut saya, jadi orang-orang yang sebelum adanya ChatGPT ini, seperti saya dan sebelum-sebelumnya itu akan jauh lebih pintar guys, daripada anak-anak muda yang nantinya sudah mengenal tentang ChatGPT. Kalian pernah nggak sih mikir, kalau misalnya ya dulu zamannya misalnya Google baru pertama kali keluar. Kalian pernah nggak mikir, ngapain saya ngafalin ini? Wong saya bisa langsung Google aja jawabannya. Nah, hal ini nanti akan ada di pikiran anak-anak muda zaman sekarang juga. Ngapain saya belajar ini? Wong saya bisa tanya ke ChatGPT juga, jawabannya langsung keluar, buat apa saya belajar? Ya Kak? Nah, itulah hal-hal seperti itulah yang menurut saya akan bahaya banget untuk generasi saat ini, guys. Nah, saya sih tadi udah coba juga untuk mencoba Bing yang baru ini. Ternyata saya masih masuk dalam waiting list ya. Jadi nggak bisa langsung nyoba, guys. Padahal saya udah pingin banget gitu nyoba. Saya udah tahu ChatGPT udah coba sih, tapi saya pingin tahu feedbacknya itu kira-kira seberapa cepat ya untuk sebuah ChatGPT di Bing ini. Karena kan yang menggunakannya banyak dan free juga. Nah itu gimana sebetulnya gitu loh. Saya kecewa karena ya saat ini saya belum bisa mencobanya secara langsung. Tapi tadi Microsoft di akhir dari event mengatakan bahwa untuk sementara yang bisa mencobanya itu limited ya. Jadi beberapa orang saja yang sudah ditunjuk dan waiting list-nya udah di-approve untuk pertama kali. Terutama biasanya adalah reporter-reporter kalau saya bilang ya. Lalu setelah itu ke beberapa minggu ke depan nanti akan mulai dibuka waiting list yang sekarang udah mendaftar ya di Bing. Jadi buat kalian yang ingin coba langsung aja buka bing.com dan langsung daftar guys. Karena kalau kalian tunggu sampai besok atau lusa atau 1 minggu lagi, waiting list-nya itu sudah semakin panjang ya. Jadi mending kalau kalian ingin coba cepet-cepet, sekarang setelah lihat video ini langsung buka bing.com, langsung daftar ke waiting list-nya tersebut. Nah, jadi Microsoft saat ini sudah mengeluarkan Bing versi terbaru ya guys. Yang katanya sih sampai ke publik itu dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Ya moga-moga udah keluar dari waiting list semuanya langsung bisa pakai. Tapi saya sih mikir ya, ini kalau misalnya Microsoft itu benar-benar kasih ini free ke kita, itu biayanya besar banget loh guys untuk supaya AI-nya ini bisa digunakan ke seluruh orang di seluruh dunia. Jadi ya kita lihat aja apakah ini free dan apakah cepat feedbacknya ya. Nah sekarang jadi Microsoft ini sudah meluncurkan rudalnya tentang
AI plus browsernya ini dan juga search engine-nya ini ke masyarakat luas. Nah, sekarang kita tinggal tunggu aja Google ini membalasnya dengan BART ini gimana. Apakah nantinya ada implementasi dengan Chrome juga? Atau apakah lebih pintar, lebih cepat? Apakah langsung nggak pakai menunggu waiting list atau gimana? Kita lihat aja jawabannya di event hari ini ya guys. Ini tanggal 8 Februari. Harusnya kalau saya lihat itu eventnya Google itu nanti malam jam 9 malam waktu Indonesia Barat ya. Ya kita lihat aja apakah benar. Nah kalau memangnya benar nanti besok saya akan luncurkan sebuah video tentang rangkuman dari event di Google ini ya. Nah jadi sekarang kalian udah tahu kalau Bing dan Microsoft ini meluncurkan sebuah new Bing, new search engine-nya yang gabungan dengan ChatGPT. Dan kalian udah tahu fitur-fiturnya juga. Nah, kita tinggal tunggu aja. Kira-kira Google membalasnya dengan gimana. Ini benar-benar seru ya, guys. Ini pertarungan abad ini ya. Pertarungan pada tahun 2023 ini. Siapa cepat, dialah yang menang. Ini memang saat ini banyak yang nggak menggunakan. Tapi kalian lihatlah, dalam 1-2 bulan, kalau memang ini tuh udah disebarluaskan oleh Microsoft dan juga Google, ini sudah seperti kayak kalian dulu mengenal Google Search pertama kali, guys. Jadi semua orang itu bakalan pakai hal ini. Dan nanti semuanya itu benar-benar akan butuh yang namanya ini. Dan ya, saya nggak tahu bakalan gimana dunia ini. Apakah semua orang akan jadi males karena adanya hal ini atau gimana? Ya, kita tinggal tunggu saja nanti. Oke, mungkin sekian video hari ini tentang Microsoft Event. Please like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Komen jika kalian ingin berdiskusi tentang apa aja yang ada di video ini, guys. See you guys di video selanjutnya. Seumur-umur saya tuh nggak pernah pakai Bing ya. Tapi baru kali ini saya excited dan sampai waiting list daftar di Bing itu untuk menggunakan New Bing ini. Gila sih. Namanya teknologi ini memang nggak bisa ditebak. Google aja sampai kayak gini. Terancam banget ya.